8. Untuk pagi hari ini kita akan belajar teks berita KD 3.2. Kemarin kita sudah belajar KD 3.1. Pokok-pokok berita. KD 3.2 itu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian indikatornya mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian yang terakhir menanggapi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Lanjut, struktur teks berita. Teks berita itu strukturnya ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Kepala berita merupakan saripati sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat. Biasanya kepala berita ditulis dengan paragraf pertama sebuah berita dan merupakan bagian paling penting karena menentukan apakah isi berita baik atau tidak. Misalnya, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Kaliurang kilometer 32. Nah, dari awal sudah ketahuan ya, di situ ada berita tentang kecelakaan lalu lintas. Itu biasanya ada di kepala berita. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita merupakan perkembangan berita. Pada bagian tubuh berita berisi peristiwa yang dilaporkan secara mendetail dan lengkap, namun tetap menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tubuh berita untuk melengkapi dari kepala berita tadi. Kemudian yang terakhir, ekor berita merupakan bagian akhir dalam sebuah berita. Pada ekor berita diisi dengan kesimpulan dari berita. Pada ekor berita bahasa yang digunakan adalah bahasa yang singkat dan jelas, jadi sama ya. Sekarang masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal atau kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar baku. Jadi berita itu adalah harus resmi, bahasa baku. Kenapa? Karena berita itu dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi supaya orang Jawa, orang Papua yang berbeda bahasa bisa mengerti karena menggunakan bahasa baku. Di sini memakai bahasa Indonesia. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer maupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi seperti itu ya, misalnya yang membuat berita KR itu ada di Jogja memakai bahasa Jawa. Nanti otomatis masyarakat Papua, masyarakat Sulawesi tidak akan memahami dengan jelas. Nah, makanya supaya bisa nasional semua bisa mengerti, menggunakan bahasa yang baku. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut, penggunaan kalimat langsung. Dulu sudah pernah belajar di kelas 1. Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya ada tanda petiknya ya, di antara tanda petik. Itu contohnya, adik berkata, koma, ada tanda komanya, kemudian tanda petik, Mas, roti di atas meja tadi saya makan, titik, kemudian tanda petik. Itu berarti kalimat langsung yang diucapkan oleh adik. Kemudian kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan kepada orang lain dalam bentuk berita. Berarti kalau kalimat tidak langsung berarti orang yang mendengarkan perkataan adik tadi. Nah, jadi seperti ini. Adik mengatakan kepadaku bahwa roti di atas meja dia makan. Yang mendengar berarti kan masnya. Adik berkata, Mas, roti di atas meja tadi saya makan. Itu kalimat yang langsung yang diucapkan adik. Kalimat tidak langsungnya berarti ucapan adik dikatakan oleh kakak. Adik mengatakan kepadaku bahwa roti di atas meja
dia makan tanpa tanda petik kalau tidak langsung. Semut berkata koma, itu harusnya ada koma ya. Ulu tanda petik, ulu aku tidak suka dengan hujan. Titik tanda petik, itu harusnya tanda titik ya, itu salah ya. Semut kemudian kalimat tidak langsungnya, semut mengatakan kepada ulu bahwa dia tidak suka hujan tanda titik, itu kalimat tidak langsungnya. Kemudian penggunaan kalimat langsung dalam berita itu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik tadi udah ya. Kalimat-kalimat langsung berkaitan dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Jadi kalau narasumber berkata itu memakai kalimat langsung. Lanjut. Penggunaan konjungsi bahwa. Bahwa itu untuk penerang ya, yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Arya mengatakan bahwa, yaitu bentuk kalimat tidak langsung dari kalimat langsung, bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Itu kalimat tidak langsung, ada kata bahwanya. Kalimat langsungnya gimana? Arya berkata, ibu pingsan dan tidak ada satupun orang yang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Itu kalimat langsungnya. Itu penggunaan konjungsi bahwa. Kemudian lanjut penggunaan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Penggunaan kata kerja mental dan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, praduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya di situ membayangkan itu kan berarti respon terhadap sesuatu ya. Misalnya ada kecelakaan, kemudian ada yang meninggal, itu di situ ada imajinasi membayangkan. Di situ penggunaan kata kerja mental seperti itu. Kemudian lanjut, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi ada keterangan waktu dan tempat. Jadi dalam berita itu wajib ada keterangan waktu dan tempat. Itu karena nanti mendukung unsur kapan dan di mana. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Di situ ada keterangan waktu apa? Sekitar pukul 12:45. Kemudian ada keterangan tempat apa? Riau. Riau itu berarti di kota Riau. Jadi harus ada itu. Lanjut. Penggunaan konjungsi temporal. Temporal itu waktu. Tanda hubungnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini berkaitan dengan pengelola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jadi konjungsi itu berarti menghubungkan kalimat dengan kalimat. Adik tidak masuk sekolah sejak 2 hari yang lalu. Ibu pergi ke pasar membeli kue, setelah itu pergi ke mall membeli baju. Ada kata setelah, itu berarti urutan waktu, setelah ini ke sini. Contohnya ini, itu lokasinya masuk perkampungan, jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya. Kemudian ada kata kemudian, itu berarti keterangan konjungsi temporal. Lanjut, sebenarnya masih ada satu tapi belum Bapak tulis, yaitu penggunaan konjungsi sebab akibat. Sebab akibat itu tanda hubungnya karena akibatnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu konjungsi sebab akibat. Adik tidak masuk sekolah karena sakit. Ada kata karena, itu berarti sebab.
karena itu konjungsi sebab. Kemudian adik kakinya diperban karena jatuh dari sepeda. Jadi adik kakinya itu diperban sebab jatuh dari sepeda, itu berarti konjungsi sebab. Kemudian kausalitas itu ada dua, sebab dan akibat. Kalau akibat tanda hubungnya sehingga. Adik jatuh dari sepeda sehingga kakinya diperban, ada tanda hubung sehingga, itu berarti sebab dan akibat. Kalau sehingga itu berarti akibat. Jadi ada konjungsi temporal itu waktu, ada konjungsi kausalitas itu sebab akibat. Kalau waktu itu seperti kemudian sejak setelah tanda hubungnya. Kalau sebab akibat itu sehingga karena sebab akibat. Kalau karena kan tadi seperti itu ya. Adik tidak masuk sekolah karena sakit, itu berarti sebab sakit. Adik sakit sehingga tidak masuk sekolah, itu berarti akibatnya. Adik sakit akibatnya tidak masuk sekolah, tanda hubungnya sehingga. Seperti itu anak-anakku. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti pelajaran Pak Luhur. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.